teologi penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, istilah teologi penderitaan, ya, tidak banyak orang Kristen yang menyukai pelajaran ini, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, istilah teologi penderitaan tidak terlalu banyak orang Kristen yang menyukainya. Mengapa? Karena seringkali topik tentang penderitaan masih saja ada yang memperdebatkan di sepanjang masa, bahkan di sepanjang zaman, Bapak Ibu. Kenapa diperdebatkan? Karena ada sebagian orang Kristen berpandangan penderitaan itu bukan bagiannya orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Penderitaan itu hanya bagiannya mereka yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Maka betul. Salah satu paham teologi yang sangat menentang betul tentang teologi penderitaan adalah teologi kemakmuran. Ya. Teologi kemakmuran itu yang sangat menentang betul tentang teologi penderitaan. Untuk itu dalam pemahaman dan pengajaran mereka selalu mengatakan, enggak ada itu penderitaan. Yang ada itu adalah kesuksesan. Yang ada itu adalah kemakmuran. Yang ada itu adalah kejayaan. Tapi mereka lupa, Bapak Ibu, bahwa mereka sendiri pun tidak akan pernah terbebas, terlepas dari yang namanya penderitaan. Kalau mereka mau menjawab dengan jujur, pernahkah mereka mengalami penderitaan? Saya kira kalau mereka jujur menjawab, pasti mereka katakan iya. Nah, hal yang lain yang saya lihat kenapa ada sekelompok orang Kristen menentang tentang teologi penderitaan. Karena mereka takut trauma. Gitu loh, Bapak Ibu. Suatu saat akan mengalami yang namanya penderitaan itu sendiri. Dan sebenarnya ini tidak lebih, ya, karena kurangnya, karena minimnya pengetahuan. Bagaimana disana Tuhan Yesus Kristus kalau kita mau menelusuri lebih jauh tentang Alkitab? Ayub adalah salah satu hamba Tuhan sekaligus pengusaha dan profesional sukses di zamannya. Dalam Ayub pasal 1 ayat 2, 1 sampai dengan ayat 2 dikatakan, Ayub itu takut akan Tuhan, menjauhi segala berbagai bentuk dosa. Apa kurangnya itu Ayub ya Bapak Ibu? Tapi nyata-nyatanya, masih di dalam Ayub pasal 1, ayat yang ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai dengan ayat yang ke-20. Dalam sekejap atas seizin Tuhan, usaha bisnis pekerjaan dan bahkan rumah tangga daripada Ayub dinolkan oleh Tuhan. Artinya kebangkrutan demi kebangkrutan dialami oleh Ayub dalam usaha dan bisnisnya. Tidak hanya berhenti pada kebangkrutan itu saja, tetapi istri dan anak-anaknya juga tiada. Tapi yang menarik, di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 20, Ayub akhirnya berkata, terpujilah nama Tuhan. Waktu aku datang ke bumi ini juga tidak membawa apa-apa. Termasuk sehelai kain pun juga tidak ada yang melekat dalam tubuhku. Maka kalau apa yang sudah pernah Tuhan sematkan dalam tubuhku, Tuhan ambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya di situ kita lihat, Ayub memberikan sebuah fakta, contoh konkret, bahwa penderitaan itu masih berpotensi dialami oleh orang yang takut akan Tuhan, loh Bapak Ibu. Dan memang akhirnya Ayub menyadari ada maksud, ada tujuan yang mulia dari Tuhan dari semua penderitaan yang dialami oleh dia. Itu terungkap dalam Ayub pasal yang ke-40 dengan mengatakan, dari semua hal-hal yang buruk, hal-hal yang pahit itu, akhirnya Ayub mengatakan, mengoreksi pemahaman, pengenalan, dan keyakinan saya kepada Tuhan. Dulu hanya dari kata orang saja. Kan itu ya kata Ayub ya. Tuhan itu ada, Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik. Tetapi sekarang kata dia, setelah melewati semua proses,
pembentukan yang Tuhan izinkan melalui penderitaan, akhirnya saya merasakan, saya mengalami betul, melihat betul siapa itu Tuhan. Kesimpulannya kita lihat di situ terjadi pemurnian iman. Terjadi pemurnian pemahaman yang benar tentang Tuhan dari pengalaman yang dialami oleh Ayub. Sehingga lagi-lagi di dalam Ayub pasal terakhir, Ayub pun diberkati oleh Tuhan dua kali lipat usaha bisnis peternakannya, dan bahkan juga keluarganya dipulihkan oleh Tuhan. Penderitaan dalam bahasa Yunani adalah thlipsis, yang artinya tekanan, beban, yang begitu amat dan sangat berat di hati seseorang. Penderitaan juga memiliki arti dan makna siksaan besar. Itu dicatat dalam Markus pasal 13 ayat 19 dan juga 2 Tesalonika 1 ayat 6 serta Wahyu pasal 7 ayat 4. Istilah teologi penderitaan dipakai dalam dua pengertian, Bapak Ibu. Satu, istilah penderitaan ini dapat merujuk pada paham yang mengharuskan setiap orang Kristen untuk menderita selama di dunia supaya mereka memperoleh kekayaan dan kebahagiaan di surga. Artinya apa? Penderitaan itu masih berpotensi dialami oleh setiap kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Masih berpotensi kita alami selagi kita hidup di dunia ini. Kecuali kalau kita sudah tidak lagi di dunia ini, alias di surga. Maka itulah ending, itulah finishing daripada akhir penderitaan itu semua. Istilah ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus seringkali juga digunakan dalam arti pandangan Alkitab yang sudah saya sebut tadi, konsep teologis tentang berbagai sudut pandang penderitaan. Di dalam topik kita kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi, ada apa dengan penderitaan dan dari mana asal-usul penderitaan. Apakah penderitaan tersebut membuktikan Allah sudah tiada? Allah sudah tidak lagi mengontrol bumi? Allah sudah tidak lagi punya kasih kuasanya mengendalikan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia? Dan apa tujuan makna penderitaan itu masih dialami oleh setiap kita, orang-orang percaya? Yang pertama kita akan bahas dulu tentang penderitaan yang dialami oleh guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dicari Yesus Kristus. Walaupun Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia punya kasih kuasa yang unlimited, tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Karena dia adalah Allah. Yesus sendiri pun Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus juga tidak terbebas, tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Mari kita lihat contoh misalkan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Yang pertama, Yesus hidup di dalam kemiskinan waktu dia tinggal bersama dengan papa mamanya Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria bukan orang kaya raya. Yusuf dan Maria bukan pengusaha sukses di zaman, tapi hanya tukang kayu kok. Artinya apa? Hanya pekerja, hanya karyawan yang pada saat itu bekerja di dalam dunia perkayuan. Maka dapat kita bayangkan kehidupan Yesus waktu masih kecil. Jauh di bawah standar kehidupan normal. Artinya terbatas makan, minum, dan pakaian, Bapak. Itu menunjukkan bahwa Yesus juga pernah mengalami kemiskinan, pernah mengalami kekurangan. Itu jelas dari data dalam Lukas pasal 2 ayat 24 dan juga Matius pasal 8. Ayat yang ke-20 serta Lukas 9 ayat 58 dan Matius pasal 17 ayat 24 sampai dengan 7. Penderitaan yang kedua serta merta juga pernah dialami oleh Yesus, di mana dia pernah ditolak oleh kaum keluarganya. Bahkan diragukan, dipertanyakan ketuhanannya. Itu dicatat dalam Markus 3 ayat 21 dan juga Yohanes 7 ayat 5, Bapak Ibu. Memang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita pikir-pikir,
Harusnya Yesus kan tidak perlu mengalami penolakan ini, apalagi dari anggota keluarganya, kan kaum keluarganya, teman sekampungnya, teman sedesanya, tetangga kiri kanannya justru menolak Yesus itu. Waktu dia suatu saat kembali ke kampung halaman. Artinya ini juga adalah bentuk penderitaan, Bapak Ibu. Walaupun Yesus itu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kan juga memberikan sebuah implikasi buat kita. Waktu kita mengambil keputusan percaya kepada Tuhan, waktu kita mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, jangan kaget, jangan heran Bapak Ibu. Dan juga jangan terlalu baperan. Kalau anggota keluarga kita juga bisa menolak kita sebagai hamba Tuhan. Tidak usah buru-buru kita menulis surat pengunduran diri kepada Tuhan Yesus yang mengatakan, udah Tuhan, aku mau mundur jadi hamba Tuhan. Tidak usah. Kenapa? Karena Yesus juga ngalami kok. Tapi Yesus tidak mundur dari panggilannya untuk menuntaskan apa yang sudah Tuhan rancangkan untuk dia kerjakan. Mati di kayu salib. Di sini bisa kita belajar. Di tengah-tengah penolakan yang dialami oleh Yesus. Yesus tidak ingkar janji. Yesus tidak meninggalkan panggilannya. Tapi Yesus tetap menggenapi panggilan. Mari kita menjadi orang percaya. Mari kita menjadi hamba Tuhan. Yang konsisten sampai akhir. Walaupun kita ditolak. Walaupun kita mengalami kekurangan. Keterbatasan dalam melayani Tuhan. Jangan pernah sedikit pun iman dan pengharapan panggilan kita berbelok. Contoh yang ketiga, penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah waktu dia ditolak di kampung halamannya. Atau di tengah-tengah sebangsa, senegara dengan dia. Di antara orang-orang Yahudi. Kisah itu kan jelas sekali komplit kita lihat dalam Matius pasal 13. Ayat 57. Markus 6 ayat 4. Yohanes 4 ayat 44. Yohanes 12 ayat 37 sampai 41. Berkali-kali Yesus itu ditolak. Bahkan diragukan ketuhanannya. Itu kan yang dialami oleh Yesus dengan orang-orang kaum Farisi itu kan Bapak Ibu. Dengan ahli-ahli Taurat itu kan. Yesus tidak hanya ditolak di kampung halamannya, tapi Yesus juga ditolak di tempat-tempat yang lain. Saya katakan tadi Yesus itu Tuhan loh. Tapi semua ini harus dialami oleh Yesus, memberikan sebuah keteladanan buat kita semuanya Bapak Ibu. Kita pun sebagai orang percaya, kita pun sebagai hamba Tuhan, juga berpotensi mengalami penolakan itu. Maka untuk itu, kita jangan langsung pundungan, karena kita ditolak oleh saudara sanak pemilih, atau orang yang kita dekati untuk kita injili atau kita layani. Jangan. Tapi haruslah konsisten pada panggilan. Yang sangat memprihatinkan sebagai ending dari penderitaan yang Yesus alami adalah waktu dia ditangkap, dijual oleh Yudas Iskariot, salah satu orang yang sangat dipercaya oleh Yesus pada zamannya. Bahkan tidak hanya cukup sekedar dijual, dihianati oleh itu Yesus, oleh Yudas. Tetapi Yesus harus juga mengalami pukulan berkali-kali, mengalami hinaan, makian. Bahkan Yesus seringkali diludahi, Bapak Ibu. Bahkan yang paling tragis, matinya Yesus sangat tidak normal, sangat tidak manusiawi. Karena dia harus mati dengan digantung dulu di kayu salib. Gak cukup hanya sekedar dia digantung di kayu salib, tapi masih dipastikan dulu apakah sudah mati total atau belum. Maka serdadu itu pun menusuk lambung Yesus, Bapak Ibu. Maka makin komplitlah sudah. Makin sempurnalah sudah penderitaan yang dialami oleh Yesus. Sejak dia lahir ke dunia ini, sampai pada akhirnya dia mati dan bangkit hari ketiga. Harusnya penganut teologi ya, anti penderitaan harus banyak belajar tentang ayat ini. Orang-orang Kristen yang selalu menolak tentang teologi penderitaan harus bertobat. Perlu memahami ayat-ayat ini.
perlu memahami setiap berbagai seluk-beluk, bahkan juga kemajemukan, penderitaan, kesukaran, kesengsaraan yang dialami oleh Yesus. Jangan lupa Bapak Ibu, saya katakan tadi, ini konteksnya Yesus sebagai Tuhan loh. Artinya apa? Dalam kemahakuasaannya, dalam ketuhanannya, nggak sulit bagi Yesus untuk menghindar dari semua kesukaran, penderitaan, kemiskinan, perlakuan yang tidak adil ini kan Bapak Ibu, nggak sulit bagi Yesus untuk menghindar. Bahkan tidak terlalu sulit juga bagi Yesus untuk menghabisi orang-orang yang menolak dia itu. Termasuk para serdaru yang menyelipkan dia. Kan nggak sulit bagi Yesus untuk apa? Mematikan mereka. Karena orang Yesus, kan Yesus itu Tuhan. Karena sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Kenapa Yesus tidak menyalahgunakan kemahakuasaannya, ketuhanannya dengan menghabisi orang-orang membenci dia? Tidak lain tidak bukan karena Yesus memberikan sebuah model dan keteladanan bagi kita. Untuk juga mengikuti apa yang Yesus katakan, ikutlah teladanku. Ikutlah teladanku artinya apa? Kalau Yesus mengalami penderitaan, artinya keteladanan untuk mengalami penderitaan. Selama kita ada di dunia ini, kita juga harus ikuti. Karena Yesus mengalami itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya seringkali menjadikan model-model pengalaman penderitaan yang dialami oleh Yesus ini menjadi penghiburan buat saya sebagai hamba Tuhan. Penguatan buat saya. Waktu saya mengalami pergumulan masalah ekonomi, saya langsung tetap memandang kepada Kristus. Yang notabene juga pernah mengalami hal itu waktu dia tinggal bersama dengan Yesus. Tapi Yesus tidak baper. Maka saya berpikir, Tuhan, saya mau tetap meneladanimu dalam hal konsistensi mengasihi dan melayani itu di tengah-tengah kemiskinan. Waktu saya juga melayani orang lain, juga saya mengalami penolakan loh Bapak Ibu. Saya langsung melihat kepada pengalaman Yesus waktu dia ditolak oleh anggota keluarganya dan bahkan juga teman sekampungnya. Langsung saya mengambil kesimpulan, siapalah saya? Yesus saya juga mengalami kok. Sama Bapak Ibu. Itu saya juga mendapatkan respon yang negatif dari orang-orang yang pernah melayani bersama dengan saya atau dari orang-orang yang saya layani. Saya selalu membandingkan, adakah penderitaan yang saya alami melebihi daripada penderitaan yang saya alami? Rasanya belum ada. Maka karena belum selevel penderitaan yang kita alami dalam hidup ini Bapak Ibu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk baperan sama Tuhan karena kita sedang mengalami penderitaan. Yesus tidak hanya dikhianati, Yesus bahkan disalibkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemarin saya ketemu dengan sebuah pelayanan. Mereka curhat ke saya. Mereka bilang begini, Pak Tony, sekarang pelayanan kita tinggal hanya cuma segini, Pak. Dulu memang, waktu saya pernah terlibat dalam pelayanan mereka cukup banyak jemaatnya. Ada sampai 50-an lebih. Tiba-tiba waktu saya diundang kemarin, Bapak Ibu, cuma 5 orang jemaatnya. Lalu saya tanya, apa masalahnya? Terjadi pengkhianatan dari dalam, Pak. Jadi para pendiri daripada pelayanan itu, berantem mereka, lalu saling hanya pecah. Dan yang tinggal hanya cuma 5 orang. Tapi saya bilang kepada mereka, waktu Yesus berkata, ikutlah teladanku. Itu sama dengan artinya apa? Kita juga harus mengikuti keteladanan Yesus untuk siap dikhianati. Oleh orang yang pernah bersama kita. Atau oleh orang-orang yang perlu kita layani mengkhianati, kita harus siap. Dan waktu itu saya katakan kepada mereka, dalam perjalanan pelayanan saya sudah 23 tahun jadi pelayan Tuhan.
Sudah puluhan. Bahkan sebanding dengan lamanya saya melayani Tuhan. Minimal. Penderitaan, kesukaran, pergumulan, termasuk pengkhianatan sudah saya alami. Itu saya katakan kepada mereka. Maka saya bilang, ukuran komitmen kesetiaan dalam melayani Tuhan itu, salah satunya adalah waktu kita selalu tetap teguh pada panggilan, waktu kita dikhianati, waktu kita diperlakukan tidak adil. Yang kedua, penderitaan yang dialami para murid dan rasul juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga tidak terbebas. Mereka juga tidak langsung terlepas dari yang namanya penderitaan. Stefanus dibunuh karena iman dia kepada Kristus yang begitu tetap teguh. Itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60 dan juga Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 2. Kita sudah sering kali membacakan ayat itu Bapak Ibu. Stefanus itu mati karena banyaknya batu yang dilemparkan ke dia. Atau dalam bahasa Alkitab, mati dirajam. Jadi saking begitu banyaknya batu yang dilempari oleh orang-orang Farisi, sehingga banyaknya batu itu menguburkan Stefanus. Dan bukan karena Stefanus korupsi, tapi karena Stefanus imannya teguh kepada Tuhan. Ini kan fakta. Seorang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan namanya Stefanus juga tidak terbebas dari yang namanya penderitaan. Tapi menarik. Walaupun jasadnya, tubuhnya Stefanus tertutupi, terkubur oleh banyaknya batu yang dilemparkan kepadanya. Ya. Rohnya. Detik itu juga kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya. Kita bisa berpotensi mengalami seperti yang dialami oleh Stefanus. Dibunuh karena mengasihi Tuhan. Secara fisik, saya berharap iman kita jangan pernah bergeser. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bisa saja karir kita, usaha kita, bisnis kita dibunuh atau dimatikan oleh orang yang belum bertobat. Mari cepat-cepat kita langsung ingat pengalaman Stefanus supaya kita tidak kepahitan. Artinya tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan punya banyak cara untuk kembali menghidupkan usaha bisnis pekerjaan. Bahkan pelayanan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Bisa juga setan atau iblis atau orang yang belum bertobat bisa membunuh pelayanan kita kan. Dengan cara apa? Tiba-tiba gereja kita ditutup. Dilarang ibadah. Saya berharap kita hamba-hamba Tuhan. Komitmen kita melayani Tuhan jangan pernah berkurang. Beberapa kali saya alami loh Bapak Ibu ini dalam pelayanan. Waktu saya sedang memulai penggembalaan di daerah Bandung Selatan. Ini baru ibadah pertama loh Bapak Ibu. Langsung dicegat, langsung ditentang oleh siapa? Aparat keamanan loh Bapak Ibu. Yang notabene mereka hidup dari pajak kita. Saya lagi khotbah, mereka katakan, Anda ganti khotbah. Bayangin Bapak Ibu. Jemaat yang datang waktu itu 50 orang. Tiba-tiba saya dipaksa untuk berhenti khotbah. Tapi apa saya katakan? Kalau bukan Tuhan yang nyuruh saya berhenti berkhotbah, saya tidak akan pernah berhenti, saya bilang. Kalau ada yang mau Anda sampaikan kepada saya, tunggu sampai selesai kami ibadah. Saya akan cari Anda, kita bicara di bawah, saya bilang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Perlakuan itu tidak pernah menyurutkan semangat saya untuk melayani Tuhan. Dan itu bukan yang pertama. Udah berkali-kali. Paulus juga. Sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul yang luar biasa. Berkali-kali keluar masuk penjara loh Bapak Ibu. Bukan karena korupsi. Bukan karena melakukan dosa. Tapi karena komitmennya, konsistensinya dalam memberitakan Injil. Dan perlu saya konfirmasi. Pemenjaraan yang dialami oleh Paulus berbeda dengan pemenjaraan yang terjadi di zaman now hari-hari ini. Mengapa? Di mana bedanya?
Pemenjaraan yang dialami oleh Paulus itu pemenjaraan di bawah tanah, Bapak Ibu. Dinginnya luar biasa. Dan lebarnya hanya 1x2. Berarti nggak bisa tidur kan Bapak Ibu itu? Berkali-kali Paulus dipenjara karena memberitakan firman. Karena memberitakan Injil. Tapi Paulus tidak pernah mengatakan, Tuhan, saya angkat tangan. Tuhan, saya pasang bendera putih menyerah. Enggak loh Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya melihat, mendengar dan menonton ada beberapa hamba Tuhan yang dipenjara karena memberitakan firman. Saya selalu berdoa dan mengatakan, itu bagian pendewasaan iman bagi dia. Supaya makin teruji komitmennya, motivasinya dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul yang luar biasa ini juga menderita kok. Artinya, kalau kita juga menderita dari pelayanan dalam hidup kita di bumi ini, siapa lagi? Jadi satu hal lagi yang juga dialami oleh Rasul Paulus sampai akhir hidupnya. Dia pernah berdoa kepada Tuhan 3 kali, Bapak Ibu. Karena ada duri dalam daging yang dimaknai oleh para teolog. Itu adalah semacam penyakit. Paulus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan angkat sakit penyakit itu. 3 kali loh Paulus berdoa. Alasan Paulus jelas kepada Tuhan. Kalau Tuhan angkat penyakit ini, maka saya akan makin efektif untuk melayani Tuhan. Alasan itu kan Alkitabiah banget ya Bapak Ibu. Alasan itu mulia banget. Dan saya tahu alasan itu bukan yang direkayasa, yang dibuat-buat oleh Rasul Paulus supaya hanya meyakinkan Tuhan. Saya kira enggak. Saya yakin itu berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Artinya kalau Tuhan angkat sakit penyakit itu, pasti Paulus makin efektif. 3 kali dia berdoa kepada Tuhan untuk hal itu Bapak Ibu. Tapi apa hasilnya? Tuhan hanya katakan, tidak. Biarkanlah sakit penyakit itu ada dalam tubuhmu. Sebab di dalam kelemahanmu, sebab di dalam sakit penyakit itu ada tetap di dalammu. Kasih karuniaku menjadi tak jelas dan berkuasa. Itu kata Tuhan kepada Rasul Paulus. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus itu tidak hanya menderita di penjara. Tapi secara pribadi, secara jasmani, secara kedagingan dia menderita. Bapak Ibu. Tapi dia tidak pernah undur untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Action point buat kita Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami sakit penyakit secara jasmani. Saya berharap itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk undur mengasihi dan melayani Tuhan. Mungkin istri anak-anak kita hari ini sedang sakit. Saya berharap itu tidak mengganggu iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Soal masalah kekurangan makan dan minum pakaian, tempat tinggal selama dalam pelayanan Rasul Paulus, seringkali juga dia makan tidak makan Bapak Ibu. Seringkali juga tidak dapat minum, tidak dapat pakaian loh Bapak Ibu. Artinya kalau kita lihat, lebih banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam masa pelayanannya dibanding daripada kenikmatan kan Bapak Ibu. Tapi tahukah Bapak Ibu, kalau Rasul Paulus tidak pernah setia, kalau bukan karena Rasul Paulus setia di dalam mengasihi melayani Tuhan dalam penderitaan selama dalam melayani, maka tidak mungkin 70% perjanjian baru dipercaya oleh Tuhan. Tuhan lakukan karyanya lewat kehidupan Rasul Paulus. Artinya apa? Rupanya hasil dari penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus menorehkan tinta emas, pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati itu hari-hari ini di dalam surah-surah Rasul Paulus di dalam perjanjian baru. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan itu nggak bisa kita tolak. Walaupun kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahkan sebagai hamba Tuhan. Karena kenapa? Itu hak istimewa Tuhan mengizinkan itu kita alami. Tapi yakinlah,
penderitaan itu bukan untuk menghabisi kita. Ini lagi dari Rasul Yohanes. Bukan hanya dalam masa-masa pelayanannya dia mengalami penganiayaan, penolakan, kesukaran. Tapi akhir pelayanannya dia dibuang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos itu bukan hotel. Bukan tempat wisata. Bukan Bapak Ibu. Pulau Patmos itu adalah tempat pembuangan. Kalau kita mau cari titik persamanya, ibarat seperti Nusa Kambangan lah. Yohanes dibuang ke sana. Tapi tahukah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Pembuangan Yohanes ke Pulau Patmos itu tidak mengurangi komitmen, semangat, dan kasihnya untuk mengasihi melayani Tuhan. Karena kitab Wahyu lahir dari waktu Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes justru pada saat dia di tengah-tengah pembuangan, penganiayaan, perlakuan yang tidak adil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat. Andaikan Yohanes tidak mau dipakai oleh Tuhan untuk setia mengalami proses penderitaan itu, maka tidak mungkin, kemungkinan besar kitab Wahyu kita tidak terima hari ini. Lahirnya kitab Wahyu karena ada Yohanes yang mau tetap mengasihi dan melayani Tuhan di tengah-tengah penderitaan, maka kita bisa menikmati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini mungkin kita merasa terbuang. Mungkin saja kita ditempatkan di sebuah pelayanan terpencil, yang notabene kita harus memulai melayani dari 1 ke 2 ke 3 orang. Tapi jangan pernah berpikir Tuhan sedang membuang Bapak Ibu. Tapi Tuhan Bapak Ibu, Tuhan kita sedang memproses Bapak Ibu untuk siap memakai, memberkati Bapak Ibu. Hari-hari ini mungkin kita merasa usaha pekerjaan kita itu sedang terbuang. Tetaplah mengasihi Tuhan. Tetaplah setia melayani Tuhan. Karena hasil akhir dari kesetiaan itu pasti akan mendatangkan mujizat dan pemulihan dan berkat. Ini penderitaan yang dialami para murid dan juga murid-murid yang lain. Saya ambil satu contoh lagi. Rasul Petrus, Bapak Ibu, di akhir ajal hidupnya dia juga menderita. Mengapa? Karena dia minta disalibkan dengan kepala ke bawah. Beda dengan waktu disalibkan kepala ke atas. Itu kan penderitaan luar biasa. Tapi Petrus tetap setia sampai akhir. Pengalaman Petrus bersama dengan Tuhan melahirkan kitab 1 dan 2 Petrus. Sehingga kita bisa menikmati hari-hari. Ini yang terjadi di sepanjang sejarah perkembangan gereja. Yang dalam hal ini saya mau katakan, sebenarnya gereja-gereja Tuhan pun, dalam sejarah dan perkembangannya tidak pernah terbebas, tidak pernah terlepas dari yang namanya penderitaan, Bapak Ibu. Enggak. Pada waktu zaman Kekaisaran Nero, tahun 54 sampai dengan tahun 68 Masehi, pada masa ini orang-orang Kristen dikambing hitamkan, dijadikan menjadi sasaran tembak, bahkan diperalat, dihina, dicaci, dituduh melawan pemerintah Roma pada saat itu. Sehingga apa hal yang terjadi? Orang Kristen banyak yang mati kebakaran loh Bapak Ibu, mati dibakar hidup-hidup pada peristiwa itu. Tapi lagi-lagi itu tidak memadamkan semangat orang-orang Kristen sisa-sisa yang masih hidup untuk tetap mengasihi dan melayani Tuhan loh Bapak Ibu. Penganiayaan yang berikutnya adalah terjadi pada zaman Kaisar Domitian. Tahun 81 sampai dengan tahun 96 Masehi. Di kisaran tahun 100 sampai dengan 250 Masehi, penganiayaan terhadap orang Kristen itu lebih sistematis, lebih terorganisir. Apa maksudnya sistematis dan terorganisir? Penguasa yang ada pada saat itu membuat aturan
untuk menjebak orang Kristen supaya orang Kristen mudah dimatikan, mudah dihabisi, mudah dibunuh, mudah dibakar. Ini dalam sejarah perkembangan gereja, Bapak. Penganiayaan kelanjutnya terjadi lagi, lebih luas dan lebih masif tahun 250 Masehi melalui keputusan Kaisar Decius dan Diocletian. Di sini orang-orang Kristen tidak dikasih ruang dan kesempatan. Boro-boro memberitakan firman, boro-boro memberitakan Injil, hidup aja. Tidak dikasih kesempatan. Pada zaman kekaisaran ini, Bapak Ibu, seringkali orang Kristen, cara mematikan orang Kristen pada zaman itu luar biasa. Tidak langsung dibunuh loh Bapak Ibu, enggak. Kalau langsung dibunuh kan enak ya, enggak ada rasa sakitnya, hanya cuma sekejap gitu. Tapi tahukah Bapak Ibu, di zaman tiga kaisar ini, empat kaisar ini, cara membunuh menghabisi orang Kristen itu Bapak Ibu, itu kepalanya dikorek, bagian atas kepalanya dikorek. Orangnya masih hidup loh, dikorek bagian atas kepalanya. Lalu apa yang ditaruh? Ya, kepalanya ini ditaruh di atas api. Bisa Bapak Ibu bayangin itu ya? Jadi bagian kepala atas itu dikorek, lalu ditaruh minyak, lalu nyalain pakai api. Pola-pola itu dipakai untuk menghabisi orang Kristen di zaman kekaisaran ini, Bapak Ibu. Jadi apa? Pelan-pelan disakiti dulu. Bahkan seringkali pada zaman mereka ini, orang Kristen, Bapak Ibu, dihabisi dengan cara apa? Dilepas harimau atau singa yang sudah berminggu-minggu tidak dikasih makan dengan sengaja. Tapi harus saya katakan kepada Bapak Ibu, komitmen, militansi orang-orang Kristen yang sisa-sisanya pada waktu itu, melihat kenyataan itu, tidak menyurutkan semangat mereka mengasihi dan melayani itu. Negeri kita pernah memperlakukan hal yang sama kepada kita orang Kristen. Pada tahun 90-an. Banyak kan gereja-gereja yang ditutup. Mungkin ada gereja Bapak Ibu yang ditutup ya. Saya katakan tadi pos PI saya ditutup. Hanya cuma pernah 1 kali ibadah. Setelah itu udah nggak bisa. Rumah saya dilempari granat loh Bapak Ibu. Karena rumah saya itu waktu itu saya pakai menjadi tempat penginjilan, pemuritan. Berkali-kali dilempari. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. 23 tahun saya bisa bertahan jadi hamba Tuhan. Karena saya tetap melihat salib Kristus. Karena tetap saya melihat penderitaan yang dialami oleh para rasul. Karena tetap saya melihat penderitaan oleh orang-orang Kristen di dalam 3 zaman kekaisaran ini. Mereka tetap mengasihi itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tempat kita memang bukan di dunia yang fana ini Bapak Ibu. Bukan. Tempat kita itu di sorga kok. Maka menjadi satu kewajaran kalau selama kita di dunia yang fana ini. Mengalami penderitaan. Mengalami penolakan. Mengalami kesukaran. Mengalami kesusahan. Mengalami kemiskinan. Karena itu bagian daripada proses pembentukan iman ya bagi kita. Sebab di surga tidak ada lagi proses itu Bapak Ibu. Justru saya melihat rendahnya militansi, komitmen, kasih setia orang-orang Kristen di zaman ini dalam mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, beriman kepada Tuhan, melayani Tuhan. Karena mereka tidak pernah paham dan mengerti
tentang harta yang berharga dibalik daripada penderitaan. Mereka-mereka yang murtad itu, mereka-mereka yang meninggalkan pelayanan itu, hanya karena kesusahan, kesulitan ekonomi, hanya karena sakit penyakit, mereka-mereka itu yang belum teruji komitmen dan kesetiaannya dalam mengasihi Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Hal berikut mari kita bahas lebih jauh lagi tentang berbagai jenis-jenis penderitaan yang dialami manusia. Yang pertama, saya mau jelaskan dulu kepada kita, awal mula dari penderitaan yang dialami oleh manusia, itu diawali daripada kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 dan diteruskan dengan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Pelanggaran pemberontakan terhadap aturan main yang sudah Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa supaya mereka tidak memakan buah terlarang itu, mengakibatkan mereka berdua mati secara rohani walaupun hidup secara jasmani. Akibat yang kedua ditimbulkan oleh pelanggaran Adam dan Hawa itu, hubungan mereka dengan Tuhan putus total. Dan implikasi akibat yang dialami oleh Adam dan Hawa, mereka harus disingkirkan dari Taman Eden itu. Akhirnya mereka hanya bisa tinggal di Taman Eden. Inilah awal mula penderitaan. Yang akhirnya penderitaan yang dialami oleh Adam dan Hawa ini juga membawa dampak terhadap penderitaan terhadap manusia di zaman ini, Bapak. Apa yang diakibatkannya? Semua kaum pria yang diwakili oleh Adam pasti akan mengalami berbagai kesukaran kesulitan di dalam mencari nafkah atau menafkahi dirinya, istrinya, anak-anaknya. Maka saya mau berkata kepada kita, hei kaum pria-pria, kaum bapak-bapak, kalau hari-hari ini kita mengalami kesukaran dan kesulitan di dalam mencari nafkah, menafkahi istri dan anak-anaknya, anak-anak kita, itu adalah implikasi dari hukuman yang ditujukan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Jadi kalau kita kaum bapak-bapak ini, kaum pria-pria ini mengalami tantangan dan pergumulan di dalam usaha, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, jangan terlalu baper. Karena Adam alami juga. Artinya tantangan itu harus membuat kita semakin teguh mempercayai Tuhan. Dan makin semangat menjalani hidup. Jangan mudah putus asa. Kan orang putus asa itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan secara pribadi. Lagi hukuman selanjutnya yang dialami oleh kaum Hawa, artinya kaum perempuan, pasti mengalami berbagai kesakitan pada waktu mengandung, apalagi melahirkan. Kesakitan waktu mengandung dan melahirkan kan ini yang dialami oleh para wanita, ini nggak bisa dihindari dengan operasi sesar, nggak bisa. Karena sudah terlalu banyak para ibu-ibu, kaum Hawa, saya tanya, yang ikut program melahirkannya itu sesar. Saya tanya begini, sakitnya gimana? Setelah saya dengarkan kesaksian mereka, lalu saya komparasikan, saya bandingkan dengan pengalaman istri saya yang normal melahirkan anak saya gitu dua-duanya. Kesimpulan saya, lebih sakit. Lebih banyak sakit yang dialami oleh wanita yang menempuh jalan sesar. Kan apa? Bukan hanya karena proses penyembuhannya lebih lama. Jadi artinya apa? Hukuman akibat daripada ketidaktaatan Adam dan Hawa kan dialami oleh kaum perempuan juga sepanjang masa, sepanjang jalan. Bahkan ular yang sekali berbinatang sekalipun juga dihukum oleh Tuhan. Makanannya dari debu serta kehilangan kaki. Jadi memang begini Bapak Ibu. Dulu waktu di Taman Eden, ular itu memang punya kaki kok. Tapi hukuman terhadap ular itu menyebabkan Tuhan mengamputasi kaki ular. Sehingga ular itu sampai hari ini hanya bisa berjalan pakai perut.
Ini adalah awal daripada penderitaan. Bukan hanya dialami oleh manusia, pria dan wanita, tapi juga dialami oleh binatang. Salah satunya adalah ular. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Implikasinya saya katakan tadi. Ya, kalau kita para pria ini harus banting tulang dalam menafkahi hidup kita, istri dan anak kita. Itu sesuatu hal yang wajar kok itu. Karena memang kita ini turunan dari Adam dan Hawa. Tapi yang terpenting bagaimana kita tetap setia mengandalkan, mempercayai Tuhan di balik dari semua penderitaan dan kesukaran itu. Yang kedua, karena dosa. Contohnya, kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, itu kan menyebabkan semua manusia telah berdosa. Roma pasal 5 ayat 15b. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Karena kita sudah terkontaminasi oleh dosa dari Adam dan Hawa. Kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa kan mengakibatkan kita terkontaminasi oleh dosa. Sehingga apa? Kalau kita belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, yang ada di hati, di pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita setiap hari, tidak lain, tidak bukan adalah dosa. Tapi mari kita lihat ada kabar baiknya, Bapak Ibu. Mengakhiri dosa ini, Tuhan Yesus juga langsung datang ke dunia ini untuk menghentikan, untuk menghapus akar dosa turunan dari Adam dan Hawa itu supaya stop, tidak lagi menjalari kita. Maka untuk itulah kita sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Jadi artinya apa? Kalau kita pernah menderita karena dosa turunan, toh juga Tuhan punya kasih karunia-Nya untuk mengampuni dosa kita. Ini contoh lain di dalam Alkitab, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana orang lumpuh yang tidak bisa berjalan karena dia berdosa. Itu dicatat dalam Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan 8. Maka waktu itu Tuhan melihat anak ini supaya dia bisa sembuh, supaya dia bisa pulih. Maka Tuhan katakan supaya anak ini bertobat. Maka waktu anak itu bertobat, akhirnya anak itu pun sembuh dari kelumpuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala keberdosaan manusia ke dalam dosa itu melahirkan berbagai sakit penyakit. Seperti yang dialami oleh si anak muda ini. Kelumpuhannya dia itu karena dia masih hidup di dalam dosa alias apa? Belum bertobat kan? Jadi, dalam misi penginjilan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus punya pemahaman dan keyakinan. Waktu seseorang itu kita injili bertobat terima Yesus, itu akan bisa membawa dampak yang positif untuk memulihkan dan menyembuhkan dia secara jasmani. Itulah pentingnya penginjilan itu sebenarnya. Sama juga, waktu kita menginjili seseorang, profesional atau pengusaha yang belum bertobat, maka pertobatannya kepada Kristus berpotensi untuk Tuhan memulihkan usahanya, pekerjaannya, dan bisnisnya. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat di sini betapa strategisnya penginjilan itu membawa dampak yang luar biasa di dalam semua tatanan kehidupan manusia. Jadi penginjilan itu tidak hanya menobatkan orang masuk surga. Yes, puji Tuhan, itu pasti. Tapi penginjilan itu juga memulihkan orang yang sakit secara jasmani, tapi juga memulihkan usaha ekonomi, bisnis, serta pelayanan setiap orang. Maka untuk itulah saya katakan tadi, kita pun para hamba Tuhan perlu sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Supaya Tuhan mudah memulihkan pelayanan kita, memberkati pelayanan kita. Bagi Bapak Ibu para pengusaha dan profesional, ayo harus sungguh-sungguh bertobat. Supaya Tuhan mudah memulihkan usaha pekerjaan, bisnis Bapak Ibu. Penderitaan yang ketiga, karena kesalahan diri sendiri. Kadang-kadang ada sebagian orang Kristen berpikir begini Bapak Ibu. Semua kesukaran, semua kesulitan yang dialami selalu mengkambing hitamkan Tuhan. Salah. Saya kadang-kadang agak terganggu. Ya. Kalau ada orang Kristen yang ditangkap oleh KPK, lalu ditanya oleh wartawan,
Kok bagaimana ini bisa terjadi? Lalu dia jawab dengan singkat, jelas, dan padat. Ini semuanya karena Tuhan. Saya kadang-kadang agak geram mendengarkan itu. Orang yang korupsi kau, 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 kau bilang Tuhan penyebab. Ini kadang-kadang pandangan teologis kita orang Kristen 11-12 dengan saudara yang lain. Bapak Ibu, tidak semua penderitaan itu karena si izin Tuhan, tapi terlalu banyak penderitaan yang dialas manusia. Kesalahan manusia itu sendiri. Contoh, seorang koruptor yang karena nyata-nyatanya jelas-jelas tertangkap basah oleh KPK. Lalu itu akan menghantarkan dia masuk penjara. Ini tidak layak. Dia mengkambing hitamkan nama Tuhan dengan mengatakan semua ini karena kehendak Tuhan. Orang yang korupsi dia kok. Nah, pemenjaraan yang dialami oleh seseorang yang karena melakukan pelanggaran kan pasti mengalami penderitaan, kan dia di penjara kan Bapak Ibu. Dia tidak bisa leluasa melakukan segala aktivitas pekerjaannya. Wajar dong, karena dosa sendiri, salah sendiri. Jadi kita tidak boleh dengan mudahnya, dengan seenaknya mengambil kesimpulan lalu menuduh Tuhan sebagai penyebab dari penderitaan yang kita lakukan. Padahal yang salah kita kok. Gak boleh. Itu menambah dosa. Kalau kita tidak mau mengalami penderitaan dengan apa? Di penjara. Ya jangan korupsi, jangan nyolong. Kan kira-kira begitu Bapak Ibu. Tapi saya katakan tadi, seringkali orang Kristen muda mengatakan, wah ini karena kehendak Tuhan. Padahal itu kehendak nih. Jadi Bapak Ibu perlu kita ingatkan juga jemaat ya. Kalau dia misalkan, saya katakan tadi, ditangkap polisi karena nyolong. Ya, perlu kita kasih tahu dia, itu bukan kehendak Tuhan, itu karena kehendakmu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Pertanyaan yang keempat, karena dosa orang tua. Apa ini contohnya? Orang tuanya yang memiliki profesi pekerjaan sebagai dukun. Paranormal. Ya. Turunannya pasti akan mengalami sebab akibat dari apa yang pernah dikerjakan oleh orang tuanya. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Bapak Ibu, beberapa dukun di kampung saya hafal sampai hari ini wajah orang-orang. Tidak ada satupun anak cucunya yang diberkati oleh Tuhan. Karena memang belum bertobat. Bahkan akhir hidup daripada sang dukun itu berakhir dengan tragis. Kegagalan apa, penderitaan apa yang bisa diakibatkan kalau orang tuanya itu dulu punya profesi pekerjaan sebagai seorang dukun atau paranormal. Berbagai sakit penyakit akan bisa menghampiri dirinya dan bahkan menghampiri anak cucunya. Bahkan bisa mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupan anak cucunya, baik dalam studi masa depan. Hukuman Tuhan pasti menanti dan pasti akan datang pada waktunya. Ini jelas sekali dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 2, Roma pasal 5 ayat 1, ayat 15 bagian B, Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 12. Hati-hati juga Bapak Ibu ya. Di dalam beberapa ayat ini disinggung. Janganlah sesekali kita juga datang kepada dukun. Jadi ini bukan hanya dukunnya yang bisa diganjar dihukum oleh Tuhan, tapi kita datang kepada dukun pun juga bisa mengalami sebab akibatnya, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan, janganlah engkau menyerahkan dirimu atau anak cucumu, ya, untuk diramal. Itu jelas, dilarang. Karena itu akan bawa semua sebab akibat. Ya, Bapak Ibu, dosa turunan ini harus kita amputasi. Harus kita akhiri dengan cara bagaimana? Kita anak-anaknya harus sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Supaya dosa turunan itu tidak lagi membawa sebab akibat kepada kita, anak dan cucu-cucu. Karena kesalahan yang disengaja. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Terlalu banyak manusia ini menderita karena kesalahannya sendiri, bukan karena Tuhan. Saya kasih kebohongan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Mereka sudah tahu bahwa sebagai 10% perpuluhan mereka dari penjualan tanah mereka, mereka paham dan mengerti. Harus mereka serahkan kepada Tuhan 10% perpuluhan. Ananias dan Safira paham itu Bapak Ibu. Tapi dengan sengaja Ananias tidak rela 10% dari hasil penjualan tanahnya dikembalikan kepada Tuhan. Nggak rela mereka berdua suami istri ini. Karena memang dasar suami istri materi, mata uangan, mata duita, mata cuana. Apa yang terjadi? Ananias langsung koin. Lalu dimakamkan oleh anggota keluarga. Tanpa istrinya ikut memakamkan suaminya Ananias loh Bapak Ibu. Di mana posisi Ananias waktu Ananias, di mana posisi Safira? Waktu Ananias dibawa oleh sanak famili saudaranya dimakamkan. Safira sibuk mencari uang hasil penjualan tanah mereka untuk dia simpan. Lalu apa yang terjadi? Baru pulang sanak famili saudara yang menghantarkan, yang menguburkan jenazah Ananias itu baru sampai di pintu depan rumah Safira. Lalu mereka buka pintu rumahnya, mereka dapati Safira udah koit meninggal hadir juga. Ini adalah contoh bentuk penderitaan karena kesalahan yang disengaja. Artinya apa? Udah tahu bohong itu dosa. Udah tahu korupsi itu dosa. Udah tahu nyolong itu dosa. Udah tahu memperkosa itu dosa. Udah tahu melecehkan orang itu dosa. Tapi masih dilakukan. Ya udah Tuhan sikap. Dan tragis memang Ananias dan Safira ini langsung kematian total. Mereka alami. Dan hasil penjualan tanah mereka 1% nggak ada yang mereka bawa berdua ke liang kubur. Karena mereka mati secara fisik. Apa memang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Ini saya kira perlu kita pahami ya. Jadi, jangan sengaja kita terus-menerus berbuat dosa. Karena pasti ada hasil, ada dampaknya, mengakhirkan penderitaan. Kalau kita sudah tahu itu dosa, ya sudahlah kita jauhkan dirilah dari situ ya Bapak Ibu ya. Jangan kita membiasakan diri berbohong. Karena pasti ada sebab akibat yang ditimbulkan oleh kebohongan itu. Saya jadi teringat kasus inisial FR. Saya kira Bapak Ibu tahu lah itu ya. Sekarang kan kasusnya sudah naik ke kejaksaan. Minggu besok kalau nggak salah sudah mulai masuk ke pengadilan. Ya, dengan istrinya VC. Coba Bapak Ibu lihat. FR dengan sengaja dia mematikan ajudannya J. Berkolaborasi dengan istrinya dan juga para ajudan yang lain. Memang saudara J meninggal. Tapi lihat penderitaan, lihat hukuman Tuhan itu Bapak Ibu. Begitu luar biasanya. FR hanya bisa mematikan satu orang namanya J. Tapi Tuhan mematikan total karirnya FR. Dan saya amat sangat yakin hasil persidangan nanti itu pasti juga akan mematikan FR. Bahkan kalau kita lihat, bukan hanya karir FR yang sudah dimatikan. Anak-anak buahnya si FR pun, beberapa orang karir mereka dimatikan juga kan oleh Tuhan. Jadi maksud saya begini, kalau kita sudah tahu ini salah, jangan kita terus membangun, jangan kita terus menikmati dosa dan kesalahan itu Bapak Ibu. Karena itu akan melahirkan penderitaan. Penderitaan yang berikutnya, yaitu penderitaan yang keenam karena kesalahan bersama. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kadang-kadang bisa juga kita menderita bukan karena salah kita, tapi karena ada orang-orang lain yang bersama dengan kita. Apa contohnya? Pemusnahan terhadap kota Sodom dan Gomora, di mana hanya ada Lot dengan anak perempuannya, tanpa istrinya, tanpa calon menantunya, yang juga ikut mati bersama-sama di Sodom dan Gomora. Lagi-lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemusnahan orang-orang di Sodom dan Gomora kan sebagai sebab akibat dari semakin meningkatnya, semakin banyaknya, semakin suburnya, semakin senangnya orang-orang di Sodom dan Gomora untuk apa? Berbuat dosa. Maka di luar Lot dan ketiga anaknya, semua orang-orang di Sodom dan Gomora meninggal. Kalau kita mau cari konteks kekinian, terjadinya berbagai gempa bumi, banjir, badai tsunami, dan masih banyak lagi, sakit penyakit, termasuk juga pandemi COVID-19 Bapak Ibu. Saya melihat itu diakibatkan karena masih banyak orang-orang di dunia ini yang belum sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya jadi teringat waktu badai tsunami yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yang dimulai dari Aceh, lalu diteruskan ke Nias. Waktu itu saudara kita di Nias marah besar sama Tuhan. Mengapa? Karena menurut mereka, Nias itu kan mayoritas agamanya Kristen. Banyak gedung gereja yang dibangun di sana. Mereka menganggap dengan semua itu pastilah harusnya tidak terjadi tsunami itu. Tapi nyata-nyatanya Tuhan tetap izinkan tsunami itu terjadi. Kenapa? Karena tingkat keberdosaan di sana masih sangat subur. Tidak lama kemudian terjadi juga gempa yang dahsyat di Papua, yang menelan korban ribuan jiwa. Saudara-saudara kita Papua marah besar sama Tuhan. Mengapa? Mereka sudah menobatkan Papua itu sebagai kota Injil, Bapak Ibu. Karena mayoritas Kristen kan. Tetapi tetap juga banyak orang Papua yang meninggal karena gempa itu. Tuduhan mereka, Tuhan sebagai pembuat dari penderitaan yang mereka alami, salah alamat. Nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi, penderitaan yang diakibatkan oleh tsunami dan gempa dan banjir itu. Kenapa? Karena semakin banyak manusia yang belum bertobat alias rakus menebangi hutan, tapi tanpa memikirkan bagaimana melakukan penanaman ulang atau reboisasi, melakukan penggalian, ya, tambang-tambang ilegal, tapi tidak memikirkan dampak-dampak yang lain. Itulah yang menggerus, yang memunculkan terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa ini. Sekali lagi, itu diakibatkan karena banyak orang masih belum bertobat. Jadi artinya apa? Kematian, kehilangan suami istri itu diakibatkan karena kesalahan orang-orang yang belum bertobat, yang masing-masing di dunia ini. Yang ketujuh, menderita karena musuh. Siapa ini? Sumber penderitaan ini bisa berasal dari si iblis. Ya. Sehingga kita harus mengalami penderitaan. Bisa juga bersumber dari keinginan daging manusia. Saya sudah kasih contoh tadi. Sudah Tuhan kasih dia gaji gede. Sudah jadi pejabat. Tapi masih korupsi pula. Iya kan? Itu contohnya kan Bapak Ibu. Sehingga apa? Dia harus penjara dong. Orang-orang di sekitar kita siapa yang belum bertobat? Saya sudah cerita tadi ke Bapak Ibu. Ya, rumah saya dilempari. Ya, pakai batu. Ya, dan macam-macam dan sebagainya. Hanya supaya saya pindah dari tempat itu. Ya, tapi saya nggak pindah-pindah itu.
Karena saya yakin Tuhan masih ingin saya lebih lama di tempat itu. Barulah setelah waktunya Tuhan pindahkan saya, baru saya pindah. Itu kan dilakukan oleh orang-orang yang belum bertobat. Penutupan gereja-gereja, penutupan tempat-tempat ibadah. Itu dilakukan orang-orang belum bertobat kan Bapak Ibu, yang berkolaborasi dengan si setan, yang berkolaborasi dengan si iblis kan. Perlakuan ketidakadilan kepada orang-orang percaya. Misalkan, Bapak Ibu dalam pekerjaan di kantor, karena Bapak Ibu sungguh-sungguh punya integritas. Ya, tidak mau disogok, tidak mau nyogok, tidak mau nipu, bisa saja jabatan Bapak Ibu kan diturunkan, bahkan dipindahkan. Ya, itu terjadi karena orang-orang di sekitar kita itu belum bertobat. Atau misalkan dalam konteks pelayanan gereja, karena Bapak Ibu adalah seorang hamba Tuhan yang penuh integritas dan kejujuran. Lalu ketika sinode memindahkan Bapak Ibu ke tempat yang lebih sulit. Berarti yang belum bertobat siapa? Kemungkinan ketua sinodenya. Sumber penderitaan yang karena musuh ini bisa juga diakibatkan dari apa? Dunia dan segala kenikmatan. Contohnya, hari-hari ini kan sedang lagi masif hidup hedonisme. Hidup hedonisme itu adalah hidup yang orientasi dan tujuan hidupnya hanya untuk menikmati apa yang ada di dunia ini. Suburnya perdagangan narkoba. Ya, itu kan menyebabkan seseorang apa? Ketangkap, dijebloskan di penjara, hukuman mati. Itu diakibatkan karena dia menuruti keinginan dunia ini. Karena dia ingin menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia ini, Bapak. Jadi, itu sumber-sumber penderitaan yang berasal dari karena musuh. Yang kedua, menderita karena kecelakaan. Apa contohnya? Ketidaktaatan kita di dalam berlalu lintas. Ya. Lalu kita terobos tuh lampu merah. Ya jangan langsung salahkan Tuhan dong. Kalau akhirnya kita punya kepala hilang. Orang yang melanggar kita kok. Masa Tuhan yang kita kambing hitamkan? Maka untuk itu Bapak Ibu. Supaya kita tidak mengalami penderitaan karena kecelakaan. Ya udahlah. Mari kita tertib berlalu lintas. Kalau naik motor pastikan pakai helm. Lengkap dengan surat-suratnya. Kan begitu. Kalau di tol, kecepatannya jangan terlalu melebihi dari aturan yang ada. Karena kenapa? Kalau kita tidak tertib, ya bisa kita ditabrak orang. Bisa kita nabrak orang. Kan kira-kira begitu. Ya, jadi jangan semuanya kita campur aduk sebab musabab dari semua penderitaan itu selalu Tuhan. Enggak ada memang perang kita kok. Kadang-kadang kita juga selalu mengkambing hitamkan si iblis kan Bapak Ibu ya. Wah semuanya gara-gara si iblis. Sehingga apa yang terjadi? Kasihan itu Tante Lucifer. Padahal kita kok yang nggak mau pakai helm, kita kok yang nggak mau pakai, kita kok yang tidak apa, tidak dalam kecepatan yang normal kan gitu. Nah jadi ini harus hati-hati juga kita untuk mengklasifikasi, untuk membedakan penderitaan yang kita alami itu tidak selalu melulu karena si izin Tuhan, tidak selalu melulu karena si iblis, tapi memang ada juga karena kita sendiri yang membuatnya. Nah, yang ke-10, menderita karena si izin Allah. Nah, ini bisa terjadi bagi kita yang sungguh-sungguh bertobat dan juga sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan. Berarti ini kita bicara tentang hamba Tuhan. Kita masih berpotensi mengalami penderitaan selama kita hidup di dunia. Contohnya tadi saya sudah singgung. Yesus saja mau lahir saja Bapak Ibu di kandang domba yang bau hina, bukan di rumah sakit bersalin. Bukan di rumah sakit internasional, di kandang domba. Tidak ada manusia yang lahir hari-hari ini di kandang domba. Minimal di bidan kan Bapak Ibu. Tapi Yesus harus alami itu Bapak Ibu. Dan bukan hanya Yesus yang menderita. Maria juga menderita Bapak Ibu. Masih ingat ke Bapak Ibu? Waktu Yusuf tunangannya Maria tahu bahwa Maria itu hamil mendadak. Kan Yusuf sempat berpikir untuk mau memutuskan hubungannya dengan Maria. Kenapa Maria sempat kenapa Yusuf berpikir sampai sejauh itu? Karena di dalam budaya perjanjian baru, orang Yahudi, kalau ada seseorang wanita yang sudah hamil di luar nikah, hukumnya Bapak Ibu tahu, rajam, mati.
Ini yang ditakutkan oleh Yusuf waktu itu. Supaya jangan sampai Maria ini dihukum, dirajam sampai mati. Tapi semua kan itu karya Roh Kudus. Maka pada waktu sebelum Yusuf memutuskan hubungannya dengan Maria, Roh Kudus juga mengingatkan Yusuf bahwa kehamilan Maria itu bukan aib. Tapi kehamilan Maria itu amat dan sangat istimewa. Sebab anak yang ada dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus. Jadi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Andaikan Maria tidak setia menjalani kehidupannya sebagai ibu Yesus dengan mengalami tekanan perlakuan yang tidak adil dari lingkungan sekitar, Maria tidak akan pernah dinobatkan menjadi ibunya Yesus. Di dalam konsep teologi Katolik, posisi Maria amat dan strategis, bahkan nomor 2 di bawah Yesus. Artinya apa? Kalau Maria gagal konsisten menjalani panggilan Tuhan kepada dia untuk merawat bayi Yesus dalam rahimnya, maka tidak mungkin Maria dimuliakan dan ditinggikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, waktu kita mengalami penderitaan itu, bisa saja itu menjadi alat Tuhan untuk memuliakan kita, meninggikan kita, memberkati kita, mengangkat kita menjadi semakin lebih tinggi. Maka jangan terburu-buru untuk menolak pembentukan Tuhan, menentang pemrosesan Tuhan. Jangan. Belajar untuk mensyukuri dan menerima dan lihat ada maksud baik di balik daripada semua itu. Saya sudah singgung dari contoh yang kedua, Ayub juga mengalami penderitaan walaupun dia taat kepada Tuhan. Apa kurangnya itu Ayub Bapak Ibu dalam Ayub pasal 1 ayat 9? Tapi orang yang sekali berayub taat pun juga tidak terbebas. Tidak terlepas dari yang namanya penderitaan karena seizin Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami penderitaan. Secara jasmani atau kesehatan kita terganggu. Mungkin juga kita sedang mengalami penderitaan masalah ekonomi, usaha, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan. Ingatlah selalu. Itu bisa saja Tuhan izinkan. Karena Tuhan mau memberkati. Karena Tuhan mau memakai kita. Untuk lebih berdampak bagi orang lain. Inilah yang selalu saya taruh di dalam hati dan pikiran saya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus waktu saya mengalami berbagai tantangan dan pergumulan dalam pelayanan. Saya selalu melihat, iya ya, Maria aja mengalami penderitaan ke waktu melahirkan Yesus. Ayub aja udah taat, dia juga mengalami penderitaan karena si itu. Maka dengan semua itu saya selalu katakan, Tuhan, saya percaya. Kesukaran pergumulan yang kau izinkan hari ini saya alami. Ini dalam rangka untuk memberkati saya. Penderitaan yang ke-11. Menderita karena hidup terus-menerus di dalam berbagai kekhawatiran. Ada banyak orang loh Bapak Ibu. Menderita karena terus-menerus khawatir. Di dalam hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatannya. Karena apa? Mungkin masalah uang. Mungkin masalah makanan. Mungkin masalah minuman. Mungkin masalah pakaian. Mungkin masalah rumah. Mungkin masalah kendaraan. Bahkan mungkin apa? Mungkin juga masalah dalam studi. Mungkin juga khawatir. Masalah pekerjaan. Atau mungkin juga khawatir. Karena kenapa? Belum dapat jodoh. Bagi yang sudah menikah juga kadang-kadang masih juga khawatir. Kenapa? Karena belum dikaruniai Tuhan anak. Yang sudah dapat anak juga, yang sudah dapat suami dan istri, masih khawatir juga kadang-kadang walaupun usia makin bertambah. Karena kenapa? Masih berpotensi mengalami sakit. Sulit mendapatkan pekerjaan, karir tidak meningkat. Sudah tiba masa pensiun. Usaha pekerjaan bangkrut atau pelayanan juga redup. Seringkali kekhawatiran ini
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus menggerogoti hati banyak orang Kristen. Termasuk kita orang percaya, juga termasuk kita hamba Tuhan. Kekhawatiran itu sebenarnya bukan dari Tuhan. Tapi dari si iblis yang selalu disodorkan di hati dan pikiran kita. Bahkan kekhawatiran itu Bapak Ibu, 99% tidak pernah terjadi. Hanya 1% apa yang pernah kita khawatirkan terjadi. Yang 1% itu pun karena salah kita juga. Maka untuk itulah Matius pasal 6 ayat 25 berkata, janganlah engkau khawatir tentang apa yang kau makan minum, apa yang kau pakai. Sebab hidupmu jauh lebih penting daripada apa yang kau makan dan minum. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, virus kekhawatiran tidak bisa kita lawan dengan ikut vaksin 1, 2, dan 3. Virus kekhawatiran lebih jahat daripada COVID-19. Virus kekhawatiran ini termasuk virus yang paling lama di muka bumi ini. Umurnya sama dengan umur kehidupan manusia dari awal Adam dan Hawa. Dan virus ini hanya akan mengakhiri hidup kita. Hanya waktu kita dipanggil Tuhan. Tetapi kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk melawan virus kekhawatiran ini. Caranya gimana? Percayai Tuhan. Melebihi daripada apa yang kita pikirkan, kita bayangkan, kita harapkan dalam hidup. Jadi waktu ada muncul kekhawatiran di hati dan pikiran Bapak Ibu, langsung perlu harus apa? Dilawan, ditentang, ditengking. Caranya gimana? Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Ingat kembali janji-janji Tuhan. Ingat kembali penyertaan Tuhan, penyelamatan Tuhan bagi kita di dalam menghadapi pergumulan di masa-masa yang lalu. Itu caranya menghadapi penderitaan, karena hidup terus-menerus dalam penderitaan. Ya, berikutnya menderita karena kecewa atau kepahitan. Ini juga dialami oleh banyak orang. Karena mungkin saja terjadi karena dia dijolimi, dia disakiti, dikecewakan oleh orang yang dulunya dekat dengan dia. Bahkan ini bisa kita alami. Ya, karena orang yang dekat dengan kita, bisa juga suami, istri, anak-anak ya, bahkan saudara, mengecewakan kita. Bahkan sebagai hamba Tuhan, hal ini bisa terjadi. Dikala mungkin ada orang yang kita percaya dalam pelayanan. Bahkan dia adalah orang yang kita muridkan dari awal. Tiba-tiba dia mengkhianati kita seperti Yudas mengkhianati Yesus. Itu kan bisa melahirkan kepahitan. Itu kan bisa melahirkan kekecewaan Bapak Ibu. Dan kalau kepahitan ini terus-menerus kita pelihara, kita tumbuh kembangkan di dalam hati dan pikiran kita, itu akan membuat kita menderita. Maka obat yang paling efektif, memulihkan dan menyembuhkan kita dari penderitaan karena kecewa atau kepahitan, datanglah kepada Tuhan. Serahkan persoalanmu, serahkan pergumulanmu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, saya sudah singgung tadi. Saya seringkali juga mengalami pengkhianatan demi pengkhianatan dari orang-orang yang pernah saya layani. Tapi saya sudah selalu siap. Kalau saya masih mengalami pengkhianatan esok dan lusa dari orang-orang yang saya layani. Karena kenapa? Saya selalu bercermin terhadap apa yang dialami oleh Yesus. Yesus tidak kepahitan terhadap Yudas. Yesus tidak kepahitan terhadap orang-orang berdosa yang menyalibkan dia. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Di mana dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan Yesus ini membuktikan bahwa Yesus tidak kepahitan. Yesus tidak kecewa. Yesus tidak tawar hati. Yesus tidak dendam terhadap orang-orang yang menyelipkan dia, mengkhianati dia. Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang hati kita bisa tergores. Karena kita merasa dikecewakan, disakiti oleh orang yang pernah kita layani. Jangan dipupuk, jangan dipelihara itu lama-lama di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu. Kasihan kita. Rugi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang selalu saya lakukan, saya langsung ingat perkataan Yesus. Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat.
Artinya apa? Saya tidak menyusun strategi bagaimana menghabisi mereka-mereka. Enggak tuh. Tapi saya langsung lapor kepada Tuhan dan berkata, Tuhan mampukah dan kuatkan aku Tuhan? Aku tahu, aku percaya. Tuhan akan selalu menopang dan menolong. Artinya saya nggak mau menyimpan kepahitan dan kekecewaan dalam hati. Karena itu merusak pikiran, hati, dan pikiran. Ini penting Bapak Ibu. Karena saya sudah menemukan beberapa orang Bapak Ibu. Karena kecewa terhadap pasangannya, kecewa terhadap istrinya, anak-anaknya. Sampai ke liang kubur dia bawa itu kepahitan. Akibatnya apa? Sebelum dia meninggal, dia mengalami berbagai sakit penyakit. Bolak balik ke dokter. Bolak balik ke rumah sakit. Dokter bingung. Karena tidak ada sakit penyakit yang ditemukan. Karena sakitnya itu Bapak Ibu bersumber dari kepahitan di hati. Ya, ini harus kita jauhkan dari hati dan pikiran kita. Menderita karena penyakit fisik. Sumber penderitaan yang diakibatkan oleh karena penyakit fisik ini bermacam-macam Bapak Ibu. Bisa juga karena orang itu belum bertobat. Ya, saya sudah singgung tadi ya, ada anak yang lumpuh. Diakibatkan karena dia rupanya belum bertobat. Maka Yesus katakan, kau harus bertobat. Dan setelah anak itu bertobat, sembuh dia dari kelumpuhan. Karena seizin Tuhan, Roma 8 ayat 8, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Adakah contohnya dalam kitab masih ingatkah Bapak Ibu kisah? Ada seseorang yang sejak dari dalam rahim, dari dalam kandungan ibunya, dia sudah buta. Lalu waktu itu para murid bertanya, Yesus. Orang Farisi bertanya, menurut Yesus, siapa yang bersalah atas kebutaan orang itu? Papa mamanya kah? Atau dia? Pertanyaan jebakan sebenarnya itu ditujukan oleh orang Farisi kepada Yesus kan. Tapi Yesus enggak pusing menjawabnya. Karena Yesus sudah tahu motivasi orang Farisi ini. Hanya untuk menjebak Yesus. Yesus jawab katakan, gini. Kebutaan anak ini sejak dari dalam kandungan. Bukan karena dosa orang tuanya. Bukan juga karena dosa dia. Tapi karena seizin Tuhan. Di mana bentuk seizin Tuhan di situ? Karena pada akhirnya Tuhan Yesus bisa sembuhkan dan pulihkan penglihatan orang buta itu. Jadi tetap pemulihan datang dari itu. Menderita penyakit fisik ini bisa juga karena kesalahan manusia itu sendiri. Contohnya saya sudah singgung tadi Bapak Ibu. Kita misalkan lagi di jalan. Udah jelas-jelas lampu merah di bagian kita. Tapi kita masih ngegas. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dari arah berlawanan, nyikat kita. Akhirnya apa? Jatuh. Harus berobat ke rumah sakit. Karena cedera. Artinya ini kan karena kita yang salah. Ya kan? Atau contoh yang lain. Tiba-tiba di jalan kita ditilang oleh polisi. Karena kenapa? Kita nggak pakai helm. Suara-suara kita nggak lengkap. Kan kira-kira begitu. Ya. Bisa juga memang karena pekerjaan iblis. Dan ini sudah sebenarnya saya singgung tadi Bapak Ibu ya. Contohnya misalkan di Alkitab itu, saudara masih ingat tentang kerasukan 1000 setan. Legion. Ya. Si anak muda itu kan sudah berhari-hari, minggu-minggu dia hanya hidup di kuburan. Dan dia sudah nggak sadar bahwa apa yang dia makan tiap hari adalah debu dan tanah. Dan dia sudah telanjang, tidak ada sehelai kain yang menutupi tubuhnya. Artinya si anak muda ini begitu luar biasa tersiksanya, luar biasa menderitanya. Karena kenapa? Ada kuasa kegelapan, ada iblis, ada setan yang menguasai dia, memperalat dia. Yang disebut dengan bahasa Alkitab, legion, lebih dari satu artinya 1000. Itu bisa memang terjadi. Ya. Contohnya misalkan Bapak Ibu orang yang kerasukan ya. Orang yang kerasukan ya bisa juga kan mengakibatkan misalkan dia orang yang kerasukan setan ya. Tiba-tiba berpikir untuk mengakhiri hidup. Minum apa? Mau bunuh diri. Kan itu bisa terjadi. Menderita selanjutnya, menderita karena penyakit jiwa. Penderitaan ini muncul karena belum bertobat semuanya. Disebabkan faktor keturunan. Penyakit jiwa ini lebih mengarah kepada masalah kejiwaan ya. Kalau dalam bahasa sederhananya sih, ya kita sering apa namanya gila kira-kira begitu ya. Nah kadang-kadang bisa juga karena orang itu belum sungguh-sungguh bertobat, Bapak. Saya dengan istri pernah terlibat di dalam pelayanan
panti rehabilitasi. Dan kami di sana banyak melayani orang-orang yang berpenyakit jiwa, Bapak. Ya, yang kami bawa untuk melayani mereka, membimbing mereka adalah kami selalu mulai dari penginjilan. Walaupun memang butuh proses. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, di samping Tuhan bisa memakai dokter untuk menyembuhkan seseorang dari sakit penyakitnya dan termasuk juga dari sakit penyakit jiwa. Tapi selalu saya katakan bahwa pemulihan yang dari dokter itu harus selalu diawali dimulai dengan pemulihan rohani, yaitu apa? Pertobatan kepada Kristus. Saya jadi teringat 3 tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang bapak juga mengalami penyakit jiwa. Wah, udah agak sekarat juga nih sakitnya si bapak ini. Karena kenapa? Kaki dan tangannya sudah diikat di tempat tidurnya. Karena kalau tidak diikat, ya istrinya, anak-anaknya, siapapun dekat dengan dia akan pasti dihabisi. Bayangin Bapak Ibu. Waktu saya dipertemukan dengan Bapak ini, yang saya lakukan, saya mulai dari doa dulu. Ya, lalu setelah itu saya injili Bapak ini secara pribadi. Saya tantang dia bertobat terima Yesus. Dan saya yakinkan dia sungguh-sungguh terima Yesus secara pribadi. Hasilnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya katakan kepada istrinya, anak-anaknya, udah, buka ikatan di tangannya, buka ikatan di kakinya. Dengan anugerah Tuhan, beliau sembuh total. Sembuh total. Dan sudah bisa beraktivitas kembali. Jadi, disinilah penting sebenarnya kolaborasi kesembuhan rohani itu ya. Harus selalu itu dulu. Lebih duluan, baru kesembuhan jasmani itu bisa lewat dokter. Maka sekali lagi Bapak Ibu, penginjilan itu mahal harganya. Dampaknya luar biasa. Maka saya mendorong kita untuk semangat memberitakan ini. Penderitaan karena kematian diri sendiri. Apa ini Bapak Ibu ya? Menderita karena kematian diri sendiri. Contohnya, penderitaan ini terjadi karena setiap orang tidak pernah bertobat. Dan tidak mau mengundang Yesus secara pribadi dalam hatinya. Sehingga apa? Pada saat Tuhan memanggilnya, mati, meninggalkan dunia ini. Ya pasti masuk neraka dong. Itu kan mengakibatkan penderitaan bagi orang yang bersangkutan di neraka kan Bapak Ibu. Ini yang saya maksud dengan menderita karena kematian diri sendiri. Memang begitu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Disinilah kita pentingnya memberitakan Injil sesegera mungkin, secepat mungkin kepada setiap orang. Karena kenapa? Pemberitaan Injil yang kita sampaikan kepada orang per orang ini, orang per orang itu akan menolong dia untuk apa? Tidak lagi mengalami penderitaan kalau Tuhan sudah panggil dia dari dunia ini. Karena kenapa? Karena rohnya sudah ada di surga. Itu Bapak. Pentingnya penginjilan. Ya. Jadi, kalau orang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, lalu dia meninggal. Ya, penderitaannya di dunia ini memang berakhir. Tapi dia akan mengalami penderitaan jilid 2. Dan penderitaan jilid 2 itu lebih lama. Kenapa? Karena penderitaan itu di neraka loh Bapak Ibu. Maka disitulah pentingnya pemberitaan Injil. Disitulah pentingnya pertobatan terima secara pribadi. Ya. Jadi ini saya mendorong kita untuk semakin lebih semangat Bapak Ibu memberitakan Injil kepada siapapun di mana. Menderita karena kematian orang yang dikasihi. Contohnya misalkan orang yang kita kasihi, orang tua, suami, istri, anak, adik, kakak, sanak famili. Dipanggil Tuhan lebih duluan. Ini kan bisa juga mengakibatkan kita mengalami kesedihan yang terus-menerus sepanjang masa dan sepanjang hayat. Yang akhirnya apa? Kita menderita. Tidak lagi ada semangat untuk menjalani hidup. Tidak ada lagi semangat melakukan tugas pekerjaan, aktivitas pelayanan. Karena kenapa? Selalu kita terus menangisi orang yang kita kasih yang sudah dipanggil Tuhan itu. Penderitaan ini seharusnya tidak usah berlama-lama. Boleh bersedih karena kematian orang yang kita kasih. Tapi nggak usah sepanjang masa, selama-lamanya kita bersedih. Boleh menangis waktu orang kita kasih dipanggil oleh Tuhan. Tapi tidak usah juga kali kita menangisinya sampai selamanya. Karena itu akan melahirkan penderitaan di dalam diri kita. Karena kita tidak punya semangat menjalani hidup. Tidak punya antusiasme di dalam mengisi waktu dengan kesempatan hidup yang Tuhan berikan.
Perlu kita pahami Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang lahir ke dunia ini harus kita pikirkan. Kalau dia sudah lahir ke dunia ini, pasti akan ada kematiannya. Sama. Kalau kita lahir ke dunia ini, pasti kita juga akan mati. Ini harus kita pahami. Maka dengan pemahaman itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kepergian, kematian adalah sebuah proses alami. Karena orang itu sudah pernah lahir ke dunia. Kita yang pertama. Yang kedua, kematian itu bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Jalan Tuhan untuk memindahkan kita ke surga. Hanya Henok. Salah satunya yang dicatat dalam Alkitab. Tidak mengalami kematian secara fisik dia, tapi langsung ke surga. Tapi kalau kita lihat nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, mengalami kematian secara fisik dulu. Mengalami kematian secara fisik dulu loh Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Kita harus siap menghadapi kematian itu. Bahkan kematian orang-orang yang kita kasihi. Ada sebuah gereja di Bandung Bapak Ibu. Iya. Jemaatnya tidak rela pendetanya mati. Saking tidak relanya Bapak Ibu. Mereka berusaha menahan peti jenazahnya berminggu-minggu. Bahkan mereka masih berdoa supaya pendetanya ini hidup lagi, hidup lagi. Ini saya pikir-pikir belajar firman Tuhannya di mana ya? Dan saya kira itu kesalahan pemahaman jemaat itu terjadi karena kesalahan Pak Pendeta. Karena tidak diajari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya melayani orang yang sakit parah, saya selalu yakinkan orang itu untuk siap dipanggil Tuhan. Saya selalu yakinkan. Maka seringkali Bapak Ibu, kalau saya dipanggil untuk melayani orang yang sekarat ya, selesai berdoa, ya, dalam perjalanan saya bilang sama istri saya, kayaknya orang yang kita doakan tadi nggak lama lagi. Saya punya rasanya, hati nurani saya mengatakan, Roh Kudus bicara di hati saya. Paling-paling 1 atau 2 hari, Bapak itu pasti akan pergi. Betul Bapak Ibu. Besok lusanya kami dapat berita, Pak Tony, suami saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya katakan begini, kematian suami ibu, jalan memindahkannya masuk surga. Masih ingat ke ibu waktu saya injili kemarin Bapak Ibu? Oh iya Pak Pendeta. Dan sekaligus selalu juga saya injili suami, istri anak-anaknya yang masih hidup. Supaya apa? Supaya waktu nanti istrinya anak-anaknya dipanggil oleh Tuhan, supaya siap juga menghadapi kematian itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu kita pahami dan juga perlu kita jelaskan kepada jemaat. Semua kita pasti akan dipanggil Tuhan. Karena itu konsekuensi daripada karena kita sudah pernah lahir ke dunia ini. Sama istri dan anak-anak saya selalu saya katakan, kalian harus selalu siap kapan dan dimanapun kalau Papa lebih duluan pergi. Itu selalu saya katakan. Bukan dalam rangka mengintimidasi, bukan dalam rangka untuk menakut-nakuti, tapi makin mempersiapkan iman mereka. Karena saya bilang, Mama, kalian pun anak-anak saya pasti juga akan pergi juga. Tapi kepergian kita, itu ke tempat yang terbaik. Nah, Bapak Ibu ini perlu kita jelaskan ya, karena banyak orang Kristen punya konsep menganggap kematian itu sudah akhir segala-galanya. Enggak. Bagi orang percaya, kematian itu jalan Tuhan untuk memindahkan kita masuk surga. Kalau kita sudah sungguh-sungguh. Ada juga orang yang menderita karena terus-menerus mengalami stres. Stres ini Bapak Ibu muncul. Iya. Di dalam diri seseorang karena adanya ketegangan dalam menghadapi masalah, persoalan, dan pergumulan di dalam diri seseorang itu. Stres itu bisa juga pemicunya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena orang itu belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Stres itu juga bisa diakibatkan karena orang itu tidak bertumbuh secara rohani. Tidak dewasa secara iman. Bahkan tidak ada perubahan di dalam totalitas hidupnya secara pribadi. Jadi, stres itu
harusnya bisa kita atasi. Dengan cara apa? Yang belum bertobat, sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Yang kedua, yang sudah bertobat, berikan hati dan pikiran kita untuk terus-menerus dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kita akan menghasilkan karakter dalam Galatia 5, 22 sampai 23. Saya selalu punya keyakinan, kalau karena tekanan pekerjaan dalam pelayanan dan bisnis, ya, anak Tuhan, hamba Tuhan yang sudah sungguh-sungguh dewasa dalam Kristus tidak perlu mengalami stres terus-menerus. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan bagi saya. Artinya, firman itu kan bukan teori, bukan konsep saja itu. Tapi itu keluar dari bibir mulut Paulus waktu dia mengalami tekanan dan pergumulan atau stres dalam hidupnya. Tapi dia menang menghadapinya. Depresi. Munculnya penyakit ini karena penderitaan ini karena keadaan atau gangguan jiwa yang terjadi pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang terus-menerus mengalami apa? Sedih. Karena mungkin ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, orang tua, sanak famili, saudara, anak, istri, sudah lebih dulu meninggal. Sehingga apa? Depresi. Kesedihan yang terus-menerus. Bisa juga depresi ini karena tekanan. Ya, dari orang-orang sekitar, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, atasan, kan gitu, dari bawahan, kan bisa juga. Sehingga apa? Mengakibatkan orang depresi. Nah, dan masih banyak lagi penyebab yang lain. Solusi untuk mengatasi penderitaan karena mengalami depresi. Ya, Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Ya, dikatakan di sana, mari serahkan semua kekhawatiranmu, mari serahkan semua persoalanmu, tantanganmu, ya pergumulanmu kepada Tuhan. Jangan apa? Jangan menahan sendiri, jangan menyimpan sendiri. Ya curhat aja sama Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Minta kekuatan dan pengharapan penghiburan dari Tuhan. Dengan cara apa? Baca lagu. Ya. Karena Matius juga berkata, khususnya Tuhan Yesus, marilah kepadaku yang letih lesu dan beruban berat. Apa akan berikan kelegaan bagimu? Depresi itu bisa kita atasi. Bisa kita tuntaskan, bisa kita selesaikan. Asal kita selalu menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Jangan diri kita sendiri kita andalkan menyelesaikan. Hal yang berikutnya akan saya singgung. Apa sih tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan bagi setiap orang percaya? Satu, penderitaan yang kita alami tidaklah melampaui kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. 1 Korintus 10:13. Artinya begini, kalau Tuhan izinkan kita sebagai orang percaya mengalami satu bentuk jenis penderitaan, apakah itu sakit penyakit atau kegagalan, Tuhan sudah tahu bahwa sudah jauh lebih duluan Tuhan berikan kita kemampuan dan kekuatan yang lebih dulu sebelum tantangan dan pergumulan itu Tuhan izinkan kita alami. Itu arti 1 Korintus 10:13. Tuhan mengizinkan penderitaan yang kita alami tidaklah melampaui kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya kasih contoh yang paling pas, yang paling valid. Pandemi COVID-19. Jutaan orang penduduk Indonesia yang meninggal karena COVID. Tetapi dari riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, apakah lebih banyak orang yang meninggal karena pandemi selama beberapa bulan dan tahun pandemi? Apakah lebih banyak orang yang meninggal karena pandemi dibanding daripada orang yang lahir? Laporan dari Biro Pusat Statistik, tingkat kelahiran justru trennya naik selama pandemi. Walaupun di balik pandemi itu ada banyak orang meninggal. Artinya apa? 1 Korintus 10:13 tergenapi itu. Bahwa penderitaan yang dialami oleh manusia tidaklah melampaui kekuatan yang Tuhan berikan. Sekalipun kita orang percaya, hamba Tuhan ada yang meninggal juga karena COVID kan Bapak Ibu. Juga saya katakan juga. Meninggalnya orang percaya atau hamba Tuhan karena COVID. Bukan kemalangan, bukan kebuntungan. Tapi keuntungan. Karena meninggalnya mereka walaupun diakibatkan oleh COVID. Tempat mereka ada di tempat yang terbaik. Jadi Bapak Ibu penderitaan itu. Kalau Tuhan izinkan tetap ada takaran. Yang sudah Tuhan siapkan. Tetap ada kekuatan yang sudah lebih dahulu Tuhan berikan kepada kita. Jadi begini, tidak ada satu penderitaan, kesukaran yang Tuhan izinkan kita alami orang percaya ini Bapak Ibu.
tanpa kekuatan yang sudah jauh sebelumnya Tuhan kasih kepada kita, enggak. Ya. Yang berikutnya, misalkan kalau kita mengalami sakit Bapak Ibu, karena izin Tuhan. Karena Tuhan tahu, Bapak Ibu Bapak Ibu masih pasti diberikan Tuhan kekuatan di dalam mengatasi rasa sakit itu. Waktu saya masuk meja operasi, Bapak Ibu. Saya langsung tanamkan dalam pikiran saya. Tuhan pasti sudah berikan saya kemampuan dan kekuatan sebelum saya masuk meja operasi. Dan betul. Waktu detik-detik sebelum saya dibius total, saya masih ingat pertanyaan istri saya. Papa takut nggak? Saya bilang enggak. Bahkan saya pingin lebih cepat masuk meja operasi. Saya pingin lebih cepat dioperasi, saya bilang sama istri saya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah bentuk konkret. Tuhan sudah jauh lebih dahulu memberikan kita kekuatan sebelum kita mengalami sakit penyakit itu. Maka jangan curiga, jangan marah sama Tuhan waktu kita sedang diterpa sakit itu Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus belajar dari tokoh-tokoh iman. Yang ditata dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 bagian A. Di situ kita banyak menemukan Henok. Di situ kita banyak menemukan Musa. Di situ kita banyak menemukan Stefanus, Rasul Paulus. Mereka juga semuanya adalah orang-orang yang pernah mengalami penderitaan dalam masa hidup mereka, dalam masa pelayanan mereka. Tetapi tidak ada sedikit pun iman mereka tergerus, hilang. Tidak ada juga di antara mereka yang meninggalkan pelayanan karena menderita. Artinya Bapak Ibu kita berbahagia dan bersyukur. Karena sudah ada lebih dahulu model, contoh, keteladanan daripada tokoh-tokoh iman untuk memberikan penghiburan dan pengharapan bagi kita waktu kita menghadapi penderitaan di masa-masa sekarang. Kita lebih beruntung dibanding daripada tokoh-tokoh iman itu. Kenapa? Waktu di zaman tokoh-tokoh iman itu masih hidup, kan belum ada model bagi mereka sosok tokoh yang menderita di dalam masa pelanannya. Belum ada. Karena mereka semuanya masih di dalam penderitaan sendiri. Maka kita bersyukur. Kenapa? Sudah ada contoh dan model kan gitu. Maka kita bisa mengatakan, Tuhannya para nabi-nabi dan rasul itu juga sama dengan Tuhan saya. Artinya, kalau saya mengalami penderitaan, Tuhan yang sama dari para nabi dan rasul itu, yaitu Tuhan Yesus, pasti juga sanggup menolong saya. Yang ketiga, kenapa penderitaan itu masih bisa Tuhan izinkan kita alami? Memangkas, membersihkan karakter kita yang buruk. Seringkali penderitaan itu efektif. Gunting yang tajam. Pisau yang amat begitu tajam. Untuk memangkas karakter, sifat-sifat, perilaku, tindakan kita yang buruk. Jelas dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 bagian. Orang Kristen yang menolak penderitaan karena cinta Tuhan, berarti dia tidak mau diubahkan, dia tidak mau disempurnakan oleh Tuhan. Maka untuk itulah Bapak Ibu, waktu saya mengalami penderitaan, kesukaan, pergumulan, saya selalu katakan, Tuhan terima kasih. Berarti Tuhan masih sayang sama saya. Tuhan masih mau terus mengubah saya menjadi pribadi yang lebih sempurna. Yang keempat, membentuk dan mendewasakan saudara supaya makin konsisten mengasihi itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen mudah berkata, puji Tuhan, haleluya, waktu senang. Waktu tidak ada masalah sakit penyakit, mudah mengatakan, praise the Lord. Tapi waktu kesukaran dan pergumulan itu datang, nggak ada kata puji Tuhan, haleluya, tapi puji Tuhan, haleluya. Maka muncul, lahir berkembangnya orang-orang Kristen apa? Mental tempe hari-hari ini. Nggak kuat menghadapi kesukaran. Itulah menjadi sebab muncul apa? Orang-orang Kristen apa? Mudah murtad. Apa yang terjadi kan Bapak Ibu? Mungkin masih ingat Bapak Ibu. Ada dulu seorang artis nih. Dia lulusan dari Indonesian Idol. Ya, dia pindah jadi orang Kristen.
Nah, lalu setelah karirnya redup, dia pindah lagi ke agamanya yang lama. Inilah model orang Kristen yang tidak benar bertobatnya, yang tidak dewasa secara rohani. Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, saya kira apa yang dialami oleh Rasul Paulus, penderitaan demi penderitaan yang silih berganti datang, itu mendewasakan imannya kepada Tuhan. Itu tujuan daripada penderitaan itu, Bapak Ibu. Nah, penderitaan itu bermakna, berguna juga untuk apa? Membuat kita bergantung total kepada Tuhan. Waktu Paulus berdoa 3 kali supaya duri dalam dagingnya diangkat oleh Tuhan, itu kan berupa sakit penyakit. Kan Tuhan bilang, tidak, cukuplah kasih karunia aku bagimu. Nah setelah itu, apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus makin lebih konsisten bergantung total kepada Tuhan. Berharap total kepada Tuhan, bermohon terus-menerus kepada Tuhan. Karena hanya itu yang bisa dia lakukan, supaya penyakit itu tidak mengganggu aktivitas dia. Kan? Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan itu menjadi alat yang efektif juga untuk menyadarkan kita, untuk mengingatkan kita masih ada Tuhan yang lebih besar daripada penderitaan, kesukaran, pergumulan, sakit penyakit yang kita alami. Bergantung total. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penting kita paham. Yang keenam apa? Makna tujuan penderitaan untuk menambahkan kualitas dan pengalaman iman kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh belajar teologi sebanyak mungkin. Kita boleh banyak baca Alkitab sebanyak mungkin. Tapi itu hanya baru dalam tataran konsep. Itu hanya baru dalam tataran teori. Dan Tuhan kita tidak mau hanya sekedar kita punya iman konsep. Tuhan kita tidak mau kita hanya sekedar mengenal dia secara teori. Tuhan mau kita mengenal dia secara iman. Caranya gimana? Tuhan izinkanlah penderitaan itu supaya kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan menghadapi persoalan itu. Itu. Jadi kalau orang menolak di proses Tuhan melalui penderitaan, maka orang ini tidak akan pernah punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Ini juga yang dialami oleh Ayub sebenarnya. Sehingga dia berani berkata dalam Ayub pasal terakhir, sekarang aku tidak lagi mempercayai Tuhan itu hanya dari kata pendetaku, kata tetanggaku, kata sahabatku, atau dari apa yang saya baca. Tetapi sekarang saya merasakan dan melihat betul pertolongan Tuhan. Waktu usaha bisnis saya dinolkan oleh Tuhan, tapi akhirnya diberkati oleh Tuhan. Pengalaman iman. Apa yang mau kita saksikan kepada orang lain, Bapak Ibu, tentang Tuhan dan kasih kuasanya? Kalau kita sendiri tidak pernah mau diajak Tuhan memiliki pengalaman bersama dengan Dia menjalani penderitaan dan kesukaran. Supaya pengenalan kita kepada Tuhan makin lebih sempurna. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Gelar 2 master teologi, gelar 2 doktor teologi saya, itu nggak bisa membuat pemahaman saya dengan Tuhan makin sempurna. Nggak bisa. Karena itu baru konsep dan teori. Waktu Tuhan membentuk saya di tengah-tengah penderitaan, kesukaran dalam melayani dan mengasihi Dia, itulah yang makin membuat saya mengenal betul Tuhan yang saya layani, Tuhan yang saya percayai, dan juga Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Maka waktu saya mengalami pergumulan demi pergumulan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya selalu katakan, Tuhan, kalau di masa-masa pergumulan yang lalu Engkau tolong aku, maka di pergumulan yang ada hari ini, pasti Tuhan tolong. Supaya semakin dalam pengenalan kita terhadap Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang Kristen yang tidak mau dibentuk Tuhan melalui penderitaan, maka pengenalan dia ini terhadap Tuhan belum sempurna 100%. Seringkali Tuhan mengizinkan penderitaan itu kita alami sebagai cara Tuhan untuk mempersiapkan karakter kita, mempersiapkan sikap hati kita, mempersiapkan motivasi kita untuk siap diberkati. Saya sering katakan, Tuhan itu lebih cenderung
memproses, membentuk kita dulu, baru dia berkati kita. Saya kasih contoh. Bapak Ibu masih ingat kan? Kita bisa lulus SD itu karena kita mengikuti proses kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai kelas 12 kan Bapak Ibu. Baru kita dinyatakan guru kita, oh kau lulus. Kita bisa lulus SMP sampai lulus SMP karena kita melalui proses kelas 1, 2, dan 3. Sama juga SMA, kita ikuti proses kelas 1, 2, dan 3. Dan setelah itu kita diumumkan, oh lulus. Begitulah cara kerjanya Tuhan yang saya pelajari selama 23 tahun. Untuk memberkati kita. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun persoalan kita hari ini. Ayo lihat dari perspektif Tuhan. Lihat dari kacamata Tuhan. Tidak ada niat buruk dari Tuhan atas semua itu. Tapi justru makin memberkati kita. Supaya kita makin bertambah naik. Baik secara rohani. Baik secara iman. Baik secara pengalaman. Baik juga di dalam usaha, pekerjaan, bisnis, bahkan dalam pelayanan kita. Seringkali Tuhan izinkan kita diproses dulu. Supaya kita siap untuk diberkati dalam segala usaha, pekerjaan, dan pelayanan kita. Mengikuti teladan Yesus, para nabi dan rasul. Tujuan penderitaan itu kita alami. Untuk itulah Yesus katakan, ikutlah teladanku. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita mengalami pergumulan itu, ingatlah, oh berarti kita sedang ikut di dalam mengikuti jejaknya Tuhan, para nabi dan rasul. Maka kita nikmati proses pembentukan itu bersama di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.